Baik, sekarang kita akan belajar tentang join tabel ya. Nah, apa sih join tabel itu? Jadi, join tabel itu adalah kita menampilkan data dari tabel yang saling berelasi. Nah, relasi ini bisa jadi relasi antara satu tabel dengan dua tabel, bisa jadi satu tabel dengan 3 tabel, atau mungkin lebih banyak lagi ya. Nah, konsepnya itu ada 4 ya. Jadi untuk join tabel itu ada 4 konsep yang harus dipahami dulu sebelum kita nanti coba di query-nya ya. Oke, jadi ada inner join, left join, right join, dan full join. Nah, keempat ini akan kita bahas satu persatu ya. Kita mulai yang pertama yaitu inner join ya. Nah, inner join diibaratkan seperti ini ya. Jadi ada tabel A dan tabel B itu jika digabungkan itu akan membentuk sebuah irisan ya. Jadi data yang ada di tabel A itu akan berelasi dengan tabel B. Ketika kita menggunakan inner join, maka yang ditampilkan hanya yang sama saja ya. Jadi misalnya di tabel A itu primary key-nya muncul di tabel B di mana namanya adalah foreign key, maka nanti akan muncul hanya yang berelasi atau datanya sama. Ya, mungkin akan lebih jelas kalau kita menggunakan contoh ya. Nah, ini contohnya. Jadi kita punya tabel A itu anggapannya adalah tabel kendaraan dan tabel B itu adalah tabel service ya. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat itu pasti ada data yang sama ya. Di mana tabel kendaraan itu memiliki primary key namanya apa? Ya. Benar, namanya plat kendaraan. Lalu di tabel service itu memiliki foreign key. Namanya adalah ya sama ya, plat kendaraan juga. Jadi foreign key itu adalah primary key yang ada di tabel lain ya. Oke, kita langsung saja coba kita jalankan. Jadi kalau misalkan kita inner join, kita cek dulu yang sama data kendaraan dengan service adalah yang pertama itu adalah DK1234HI itu dengan ID service 1 ya. Maka kalau kita joinkan akan muncul seperti yang di atas. Jadi kalau inner join akan muncul seperti itu. Yang kedua adalah ya DK1234 dengan ID service nomor 3. Ya. Selanjutnya ya 1234 lagi dengan ID service nomor 4. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada maka kita cek yang data yang kedua ya. Nah, seperti ini. Maka dia akan muncul di atas. Jadi ini adalah inner join ya. Jadi DK333DD itu tidak muncul karena dia tidak ada di tabel service. Begitu juga di tabel service itu yang ID service nomor 5 DK444JJ karena tidak ada di tabel kendaraan maka dia tidak muncul juga ya. Oke, itu untuk yang inner join. Jadi sekali lagi inner join itu data yang muncul itu hanya data yang sama ya. Oke, kita lanjutkan ke left join ya. Nah, ini left join itu yang tabel A full gitu ya muncul dan tabel B itu tertutup di bawahnya gitu. Nah, artinya jadi secara konsep sebenarnya dia sama dengan inner join.
Jadi awalnya dia akan memunculkan semua data yang sama ya. Namun di sini untuk data yang tabel kiri atau data yang tabel A itu akan muncul semua namun dengan nilai 0 ya di tabel B-nya. Ya, jadi kita lihat dengan contoh saja mungkin lebih gampang. Contohnya masih sama, kita masih pakai tabel kendaraan dan tabel service ya. Nah, oke, kita lihat. Nah, di sini ada yang sama ya. Jadi ini sama ya dengan inner join tadi. Jadi konsepnya semua data yang sama itu akan muncul terlebih dahulu ya. Nah, ini muncul. Selanjutnya di tabel kendaraan itu ada plat DK333DD ya, di mana di tabel service tidak ada. Nah, sesuai dengan konsepnya, maka yang di tabel di sebelah kiri, di mana ini tabel kendaraan, itu akan muncul, namun di tabel kanan dia akan bernilai 0 ya. Jadi seperti ini ya. Jadi DK333DD dia akan muncul, namun ID service, plat kendaraan, tanggal service, dan total harga adalah 0. Jadi itu ya konsepnya untuk yang left join. Nah, selanjutnya untuk right join. Ya sudah jelas ya, ini adalah kebalikan dari left join. Kalau tadi di tabel yang kiri dia akan muncul semua, dimana nanti dia akan bernilai 0 di tabel kanannya. Nah, kalau yang right join, tabel kanannya itu akan muncul semua. Dia akan memunculkan semua data yang sama, namun ditambah lagi dengan tabel yang di kanan. Jika tidak ada di tabel yang di kiri, maka tabel kirinya akan bernilai 0. Ya, kita langsung ke contohnya. Ya, ini masih sama ya. Ya, jadi ini sama dengan yang tadi. Jadi pertama-tama dia akan memunculkan semua data yang sama dulu ya. Jadi yang datanya tabel kiri dan tabel kanan itu ada, itu akan dimunculkan semua. Lalu kita lihat lagi. Nah, di tabel service dengan service ID 5, kita lihat dia tidak ada di tabel kendaraan ya. Berarti di sini dia akan tetap muncul, namun plat kendaraan, merek, dan tahun dan warna akan bernilai 0. Ya, bisa dibedakan ya antara left join dengan right join. Kalau left join yang kanannya dia akan 0, kalau right join yang tabel kirinya dia akan bernilai 0. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke full join. Ya, ini dimana namanya full join. Tabel A dan tabel B itu sama-sama muncul semua ya. Harusnya ini sudah bisa dibayangkan hasilnya seperti apa ya. Ya. Nah, contohnya masih sama. Dia akan memunculkan semua data yang sama terlebih dahulu. Nah, yang terakhir, karena dia full join, jadi di sini sama-sama muncul semua datanya gitu ya, maka dia akan hasilnya seperti ini. Jadi ada 0 di sebelah kiri kalau datanya yang di tabel service itu tidak ada. Kalau yang di tabel service ada, tabel kendaraan tidak ada, maka di tabel yang kiri dia akan bernilai 0. Nah, jika tabel kendaraan ada datanya dan di tabel service tidak ada datanya, maka di kanannya dia akan bernilai 0. Jadi secara teori dia akan muncul semua datanya. Jadi seperti itu ya. Semoga ini bisa dipahami. Jadi selanjutnya mungkin kita akan coba di query-nya ya. Nah, seperti biasa kita nyalakan dulu sum-nya. Oke.
kita ke command prompt. Oops. Nah, kita masuk ke database-nya kita, MyDB ya. Oke. Nah, untuk konsep join itu scriptnya adalah seperti ini ya. Jadi query join itu adalah select nama kolom yang ingin diselect from tabel A, lalu dipilih inner atau right atau left join tabel B on tabel A dot kolom A itu sama dengan tabel B dot kolom B ya. Jadi maksudnya adalah tampilkan data yang ada pada tabel A itu digabungkan dengan tabel B, di mana nilai yang terdapat pada kolom A di tabel A itu sama dengan nilai yang terdapat pada kolom B di tabel B. Ya, jadi mungkin akan lebih jelas kalau kita coba di query-nya langsung. Nah, command prompt-nya kita coba select dulu tabel kendaraannya ya. Jadi kita pakai select bintang from kendaraan. Nah, ini adalah datanya. Lalu kita lihat juga di tabel service ya. Select bintang from service. Titik koma jangan lupa. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita sekarang akan coba untuk yang pertama adalah inner join ya. Jadi kita akan mencoba menggabungkan tabel kendaraan dengan tabel service menggunakan inner join. Sesuai dengan query-nya yang tadi, berarti select bintang, kita tampilkan semua kolomnya, from tabel A-nya adalah tabel kendaraan, misalnya seperti itu. Lalu setelah itu adalah inner join, tabel B-nya adalah tabel service ya, service on tabel A atau tabel kendaraan dot primary key dari tabel kendaraan adalah plat kendaraan ya. Kendaraan itu sama dengan di tabel B apa? Service ya. Service dot foreign key-nya adalah plat kendaraan juga ya. Plat kendaraan ya. Titik koma. Nah, jadi datanya yang muncul adalah hanya data yang sama ya. Jadi kita lihat di sini sesuai dengan materi yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi platnya yang 111 kita lihat di sini ada ya, dia akan muncul. Ya, jadi yang platnya 134 itu ada 1 2 3. Ya, ini muncul ya 1 2 3 muncul juga. Sedangkan yang tidak ada itu tidak akan muncul. Oke, selanjutnya kita akan coba yang left join ya. Konsepnya sama. Jadi hanya tinggal mengganti inner join-nya menjadi left join ya. Jadi kita coba select bintang from kendaraan left join. Tabel kedua adalah service on kendaraan dot primary key-nya adalah plat kendaraan itu sama dengan
service dot foreign key-nya adalah plat kendaraan. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi sesuai dengan materi sebelumnya, jadi dia akan memunculkan semua data yang sama terlebih dahulu ya. Nah, jika ada data yang berbeda atau data yang tidak ada di tabel B, itu tetap akan dimunculkan di tabel A, tetapi di sini dia akan bernilai 0 ya. Jadi di tabel A dia ada, di tabel B tidak ada ya, seperti itu. Jadi di tabel B nanti dia akan bernilai 0. Jadi begitu juga dengan right join ya. Nanti di tabel A akan 0. Kendaraan right join service on kendaraan dot plat. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini yang tabel A itu akan 0. Oke. Seharusnya bisa dipahami ya. Jadi silahkan dicoba